Kremlin sudah 3 kali dalam seminggu secara terbuka menuntut Ukraina untuk menyerahkan Donbas agar perang segera berakhir. Namun bersamaan dengan itu, Financial Times hari ini menulis bahwa Vladimir Putin tidak berniat berhenti di Donbas. Keinginannya yang sebenarnya jauh lebih luas dan dia hanya ingin segera mengamankan hasil sementara. Dan di sini penting untuk dicatat bahwa bahkan Donald Trump sudah menyatakan bahwa dia tidak setuju jika Ukraina harus menyerahkan Donbas kepada Rusia. Sementara itu, orang dalam mengatakan bahwa Vladimir Putin yakin bahwa pasukannya akan berhasil merebut seluruh Donbas sebelum musim gugur, bagaimanapun caranya. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Namun sebelum kita mulai, saya mohon Anda untuk berlangganan saluran YouTube ini, beri suka pada episode ini, dan tulis komentar apa saja di bawah video ini. Itu sangat membantu dalam mempromosikan konten di YouTube, dan saya akan sangat berterima kasih untuk itu. Jangan lupa juga untuk berlangganan saluran Telegram saya. Tautannya ada di deskripsi video ini. Jadi, Kremlin hari ini untuk ketiga kalinya dalam seminggu terakhir menyatakan bahwa Ukraina harus menarik pasukan dari seluruh wilayah Donbas untuk menghentikan tembakan dan melanjutkan negosiasi penyelesaian damai. Hari ini, juru bicara Putin, Dmitry Peskov, menyatakan bahwa Zelensky harus memerintahkan angkatan bersenjata Ukraina untuk menghentikan tembakan dan meninggalkan wilayah Donbas, dan segera setelah itu, konon negosiasi perdamaian akan dimulai. Perlu saya catat, pada hari Minggu, pernyataan serupa juga disampaikan oleh asisten Putin, Yuri Ushakov. Menurutnya, selama angkatan bersenjata Ukraina belum ditarik dari Donbas, meskipun ada puluhan putaran negosiasi, semuanya tidak akan ada artinya. 3 hari sebelumnya, dia juga menyatakan bahwa kelanjutan negosiasi 3 pihak dalam format Amerika Serikat, Ukraina, Rusia baru akan masuk akal jika Kiev menarik pasukannya dari Donbas. Namun, bahkan jika Ukraina menyerahkan sisa wilayah Donbas tanpa perlawanan, negosiasi selanjutnya, kutipannya, pasti akan sangat sulit dan akan memuat banyak sekali detail penting. Jadi, di satu sisi mereka bilang, katanya, serahkan Donbas dan negosiasi akan dimulai. Tapi di sisi lain, negosiasi itu akan berlangsung selamanya. Dan dalam situasi seperti ini, Financial Times hari ini menulis bahwa Komando Militer Tertinggi telah meyakinkan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin bahwa pasukan Rusia akan mampu merebut seluruh wilayah Donbas pada musim gugur. Menurut sumber yang dekat dengan Kremlin dan intelijen Ukraina, pimpinan militer Rusia telah meyakinkan Putin bahwa kendali penuh atas Donbas bisa dicapai pada musim gugur, bahwa Ukraina pasti tidak akan mampu mempertahankan wilayah-wilayah tersebut. Menurut militer yang meyakinkan Putin, pada bulan September-Oktober mereka bisa mencapai perbatasan administratif wilayah Donetsk. Tapi berikutnya adalah hal yang paling penting. Seperti yang ditulis oleh Financial Times dengan mengutip sumber-sumbernya, di Kremlin sudah diputuskan bahwa setelah menguasai Donbas, Vladimir Putin berniat meningkatkan tuntutannya untuk gencatan senjata dan mungkin akan memperluas klaim teritorialnya. Wakil Kepala Intelijen Militer Ukraina, Vadim Skibitsky, menyatakan bahwa keberhasilan di Donbas akan memungkinkan Kremlin mengajukan tuntutan tambahan. Menurutnya, Putin kemudian bisa menuntut penyerahan wilayah Kherson dan Zaporizhia, yang secara ilegal diumumkan sebagai wilayah Rusia oleh pasukan Rusia pada tahun 2022. Sebagian besar wilayah tersebut masih berada di bawah kendali Ukraina, namun itu pun belum batasnya. Vladimir Putin dapat memperketat tuntutan teritorial terhadap Ukraina setelah pendudukan penuh wilayah Donetsk. Ambisi akhir sang diktator Rusia mencakup penguasaan wilayah setidaknya sampai Sungai Dnipro, serta Kiev dan Odessa. Artinya, skenario yang sebelumnya tidak dibahas secara terbuka sebagai sesuatu yang realistis, kini terdengar seperti ini. Putin menginginkan semuanya, baik di tepi Sungai Dnipro, ditambah Kiev, ditambah Odessa. Pada akhirnya, pejabat Ukraina mengakui bahwa Amerika tidak mencapai kemajuan apapun dari pihak Rusia. Semua yang bisa disepakati sudah dilakukan, jadi negosiasi sebenarnya tidak ada artinya lagi. Negosiasi pada dasarnya terhenti setelah putaran terakhir pada bulan Februari. Sumber Financial Times menunjukkan bahwa otoritas Ukraina menganggap posisi mereka kurang rentan terhadap tekanan dari Washington. Setelah situasi di garis depan stabil dan kemampuan untuk melakukan serangan ke dalam wilayah Rusia, sementara itu Moskwa masih berfokus pada kemenangan di garis depan dengan mendukung tujuan yang maksimalis dan tindakannya tidak menunjukkan kesiapan untuk melakukan negosiasi yang sebenarnya. Dan apa yang kita dapatkan pada akhirnya? Di satu sisi, Financial Times menulis bahwa Vladimir Putin secara pribadi memblokir semua opsi pembekuan di garis depan saat ini.
Di sisi lain, Kremlin secara terbuka menuntut agar Ukraina terlebih dahulu mundur dari Donbas, dan baru setelah itu negosiasi akan dimulai. Artinya, negosiasi hanya mungkin dilakukan jika ada syarat kapitulasi. Maaf, itu bukan posisi negosiasi, itu adalah tuntutan pengakuan kekalahan. Apa artinya ini bagi Donald Trump omong-omong yang saat ini berada di Beijing? Dia pergi ke sana dengan agenda perdamaian terkait Ukraina. Dia ingin menunjukkan bahwa dia seolah-olah sedang mencapai kemajuan. Namun, Financial Times mengatakan bahwa baik pihak Rusia maupun Ukraina tidak percaya pada mediasi Trump. Itu saja. Baik pihak yang satu maupun yang lain tidak mengharapkan dimulainya kembali perundingan damai yang signifikan dengan mediasi Amerika Serikat, bahkan setelah perang di Timur Tengah berakhir. Artinya, selama 2 bulan terakhir dikatakan bahwa Trump hanya sibuk dengan urusan lain. Tapi sekarang semua pihak mengatakan bahwa bahkan setelah perang dengan Iran, kecil kemungkinan Trump akan membantu dengan cara apapun. Trump terbang ke Beijing untuk meminta bantuan Xi Jinping terkait Iran. Dan secara bersamaan, mungkin dia juga akan membahas isu Ukraina. Namun selama Vladimir Putin merasa akan menguasai seluruh Donbas pada musim gugur, dia sama sekali tidak punya insentif untuk berkompromi. Jadi logikanya sederhana, untuk apa bernegosiasi hari ini kalau pada musim gugur nanti bisa mendapatkan lebih banyak? Tapi di sini akhirnya muncul juga sedikit titik terang. Presiden Amerika saat berbicara dengan pers kemarin menjawab tidak ketika ditanya apakah ada kesepakatan antara dirinya dan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa seluruh Donbas harus diserahkan kepada Rusia. Baiklah, mari kita lihat bagaimana Trump akan bertindak selanjutnya. Tapi sejauh ini, upayanya sebagai mediator memang belum benar-benar membawa perdamaian. Meskipun dia kembali menyatakan kemarin bahwa perang di Ukraina akan segera berakhir. Untuk saat ini, saya akan mengakhiri di sini. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja channel YouTube ini, Anda bisa melakukannya secara finansial melalui donasi apapun atau menjadi anggota berbayar lewat tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini, atau melalui kode QR di layar Anda. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja untuk sekarang, jaga diri Anda baik-baik, sampai jumpa.